Coba Privasi Story WA Part 16 Orang Misterius. Coba kita berhenti dulu mah. Tahu aja ada mata-matanya nenek gayung. Pak, kita minggir dulu. Mobil Bapak Mertua berhenti di pinggir jalan. Kami serempak memperhatikan laju mobil itu. Ternyata dia malah melewati mobil kami. Firasatku mengatakan ada yang aneh. Namun mobil itu sudah menjauh. Mungkin hanya pikiran buruk saja. Gas pak, cuma orang iseng atau kebetulan aja. Siap mbak. Mah gak usah bingung gitu, paling kebetulan tadi sejalur. Jadi kesannya kayak menguntit. Ya kali ya nak, lupakan sajalah. Intinya kita bakal happy-happy di rumah yang. Oh gimana? Kamu jangan sedih lagi wa. Tuh matanya bengkak kayak panda. Nanti cantiknya luntur. Malu dong pas ketemu temen di sekolah baru. Iya mah, lo bakal ceria terus buat mama. Tadi tuh kesel, ya jadi gitu deh. Mama paham sayang, kamu boleh nangis asal jangan berlarut-larut ya. Siap macan, nanti kita cari cogan mah, biar menyegarkan mata. Bocil bisa aja, acak-acak pucuk kepala awak. Senang melihatnya kembali tersenyum. Aku janji akan selalu mengusahakan kebahagiaan untuknya. Ih, mama jahil, mengsol nih kudung awak, gak jadi cantik nanti. Lah kan emang jelek, terus banyak belek. Ih, mana ada belek? Tuh, mama bohong ya. Aku kan udah pakai skincare, mana ada beleknya. Yang ada nih wajahnya glowing, sampai semut aja kepleset kalau lihat di muka awak. Hahaha, glowing atau cuci muka pakai minyak sayur? Ya dua-duanya lah. Kami tertawa yang gembira, seakan tak ada beban. Aku yakin setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Saya firman Allah dalam surat Al-Insyirah. Allah juga tak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuan. Maka masalah yang datang pada kita berarti sudah sesuai porsi kemampuan. Allah menghadapi beban hidup memang manusiawi. Kita manusia berakal, punya hati dan nafsu. Wajar kalau sesekali mengeluh, menangis, atau marah. Namun, pantang untuk menyerah. Lakukan segala skenario kehidupan yang sudah dituliskan, pasrahkan saja pada pemilik kehidupan. Allah Maha tahu jalan keluarnya. Ella akhirnya sampai juga dok, ucap emak memelukku. Setelah melewati perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya kami sampai juga. Rumah emak bercorak khas adat Jawa, pintu terbuat dari kayu jati dengan ukiran yang unik. Halaman depan cukup luas, dipenuhi tanaman hias, rumput gajah, menutupi sebagian tanah. Terkesan seperti taman. Di bagian belakang ada empang untuk budidaya lele yang dulunya dikelola bapak. Empang tersebut terhubung ke pesawahan milik warga setempat. Kalau berdiam di sana, nuansa pedesaan terasa kental. Ma, I miss you. Apa? Mama Bu Amis? Tanya emak. Dipikir aku mengajaknya karena Bu Anyer. Yang pun deso Maiki, maksud Mbak Ella, I miss you. Artinya kan kamu, lapar adikku Laras. Oh gitu toh. Emak melepaskan pelukanku. Dia menghampiri Zahwa. Cucu Eyang, sini nak. Eyang, awal kangen. Iya Cahayu. Sekarang awal bisa tinggal di sini sama Eyang. Emak dan adikku memang sudah tahu masalah keluargaku. Meskipun tidak mendetail, respon emak pertama kali cukup kaget mendengarnya. Namun dia terus menguatkanku dengan nasihat yang menenangkan untuk tetap semangat menjalani kenyataan. Lirik Laras, I'm coming. Host, lirik. Panggil auntie, gaul dikit dong, wa. Masa punya ponakan dari Jakarta? Manggilnya lelek-lelek. Adikku berusia 30 tahun. Karakter kami bagai pinang di belah dua. Sama-sama lucu dan ceria. Akan tetapi Laras lebih cerewet dan sedikit julid. Dia pintar mengkritik banyak orang. Akibatnya belum kunjung menikah di usia yang sudah menemukan yang sudah berumur. Level cowok yang diinginkan terlalu tinggi sehingga mempersulit adikku menemukan jodoh. Namun, Laras sama sekali tidak terbebani dengan jukan orang tua yang sering disematkan para tetangga.
Oke, Onti. Halo, onti ontak kali ras. Kamu ini macem-macem aja. Ih, karepku tuh mbak. Sirik bilang bos. Senggol dong ah. Itu terus menirukan gaya anak zaman sekarang yang sedang viral. Ahaha, Onti Laras emang gaul. Nanti kita main tok Onti. Tahu aja bisa jadi selebgram. Hah? Salep garam? Emang ada salep garam cayu? Ya ampun, maknanya kelewatan. Bukan salep garam, tapi selebgram. Artis Instagram yang biasa endorse produk terkini yang bisa dibayar puluhan juta. Oh, artis. Kalian ini aneh-aneh saja. Maja yang jadul, sekarang yang digital, mak. Semua serba teknologi terkini. Joget doang di tok-tok aja dapat duit. Bener gak ponakan Onti? Bener tuh yang Onti memang cerdas, 100 buat Onti. Sembarangan, emang lagi lomba melukis anak piahut dinilai segala. Hahaha, kamu emang kayak anak piahut, Ras. Sontol ya di Rembang ngomongnya, terus banget kayak jalan tol. Sudah, kalian kok ketemu kayak kucing garung lagi kawin. Ayo masuk. Laras mengucurkan bibir karena kesal. Dengan langkah cepat, ia dorong koper milik Jawa. Anakku tuh saja cengengesan melihat tingkah tantenya yang aneh. Beginilah tingkahku dan Laras. Sama-sama anak perempuan yang rewel. Dulu bapak sampai minggat tidur di saung dekat empang lele, sebab pusing mendengar keributan dua anak gadisnya. Meskipun demikian, aku dan Laras kompak untuk saling menjaga. Kalau di antara kami ada yang terluka, maka satunya lagi merasakan hal yang sama. Pak, supirnya mana? Dok, ini mbak udah buatin kopi. Tanya mama bawa 2 gelas berisi teh dan satunya kopi. Udah pulang mak, soalnya harus nganter ibunya ke rumah sakit. Lah, mertua mbak sakit apa? Kena serangan jantung geger atau anaknya edan? Tanya Laras. Laras duduk sambil mengangkat satu kaki di sofa. Kemudian menyeruput teh. Anak itu memang songong. Emak menyuguhkannya untukku, tapi dia yang meminumnya. Lagi-lagi Zaho gereng-gereng melihat tingkah tantenya yang amburadul. Laras, cangkemmu korat dijaga. Sentak emak kesal dengan mulut Laras yang asal dan bicara. Lah, bener toh, itu ajab dari Gusti Allah. Karena anaknya udah nyakitin Mbak Ella. Kesian juga sih ibunya sama Pak Handoko. Punya anak otaknya kurang seons. Kasian kan ponakanku jadi korban keburukan ayahnya. Suka harus pindah-pindah pada udah kelas 3. Zaho tertunduk mendengar perkataan Laras. Dia seakan mengingat kembali memori buruk yang sudah terjadi. Padahal beberapa menit yang lalu, senyumnya mulai mengembang. Hus, Laras, ibu mencubit perut Laras. Sampai adikku meringis kesakitan. Laras langsung memasang wajah kesal, sekaligus tak enak hati saat mereka arah Zaho. Maaf, kelepasan. Jangan Laras tanpa beban. Sudah, soal tadi lebih baik cucu yang istirahat. Sana, ajak anakmu ke kamar, dia pasti capek. Zaho gak mau rebahan yang mager liat kasur. Opa Cayu, kamu mau agar? Biar nanti Laras yang buatkan. Aduh, aku Zaho dan Laras menunggu jidat dengan kompak. Loh, kenapa? Ibu nampak bingung. Dia sudah tua, berumur hampir 60 tahun. Wajar kalau pendengarnya kadang tidak jelas atau enggak nyambung diajak ngobrol. Dahlah, migran kepalaku tiap hari ngadepin emak. Suka enggak nyambung gitu. Heran dah. Laras berdiri dengan langkah malas. Dia masuk ke kamarnya. Adikku sudah kepala 3 tapi tingginya seperti anak remaja. Etikanya sedikit minus. Meskipun dia anak yang rajin, tetap mau menemani emak mengurus budaya lele. Walaupun kakaknya sering tak ada akhlak. Nanti mau kemana? Mau ke kuburan? Ya ke kamar lah. Lah, gak asik nih Onti. Masa mau molor? Ayolah kita ke desa cari cogan. Cogan? Laras duduk lagi di samping Zahwa. Dia tak henti tertawa sambil menepuk pundak anakku. Jimras, kewang kelentir kamu. Nanti kebablasan bahayalah. Lagian anak mbak lucu, udah tahu di sini desa mana ada cogan, ada cowok-cowok kill, kangen kebo sama nendur di sawah. Ya juga ya Onti, gak apa-apa lah cari tukang bakso gitu. Awal mau jalan-jalan sambil makan.
Sana Ras, ajak keponakanmu keliling desa daripada kamu di rumah joget-joget gak jelas di kamar. Bukan joget gak jelas mah, itu namanya lagi tok-tokan. Halah, kayak batu nangka joget-joget dekat depan HP. Tuh anak lagi nyungsep di sawah gara-gara banyak gaya kayak kamu. Apa iya Eyang? Haha, iya Wak, nanti Aunty ceritain. Maklum, salah taktik dalam bertok-tok. Jadi gitu deh, ayolah buruan kita keluar. Oke Aunty, aku pegang kening, pusing nanti ingat Laras. Semoga Zaho tidak ketularan aneh. Namun aku bersyukur, setidaknya Zaho lebih ceria di sini. Aku bisa lebih tenang. Setelah Zaho pergi, aku mulai membereskan baju, menyimpannya ke dalam lemari. Rumah ini hanya ada 3 kamar. Jadi Zaho akan tidur berdua denganku. Maka aku simpan bajunya di lemari yang sama dengan pakaianku. Nok, emak mau lihat lelek di belakang. Takutnya si Joko belum ngasih makan leleknya. Emak duduk di atas kasur. Dia memperhatikanku yang hampir selesai membereskan barang-barang bawaan. Nggih, Mak. Nggih, Mak. Kamu istirahat ya, Nok Ayu. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Sekarang ikhlas dan sabar untuk menata hidup. Ya, Mak. Maaf ya, Ella bikin malu Emak. Emang gak malu, meskipun kamu nantinya jadi janda, gak usah dengan tetangga yang ngomong gak baik. Yang penting kamu bahagia, Dok. Matur suwun, Mak. Mak merangkul tubuhku. Aku balas dengan pelukan yang erat. Butiran air mata berjatuhan. Aku hapus kilat. Mak harus tahu, anaknya kuat, bukan lemahnya karena disakiti pria. Aku rebahkan tubuh saat Mak pergi ke halaman belakang, sejenak menutup mata, menikmati setiap hembusan nafas yang telah dikaruniakan oleh pemilik kehidupan. Lama-kelamaan, aku hanyut dalam dimensi alam mimpi. Prang! Burua, bahaya! Suara raras yang cempreng mengagetkanku. Dentingan barang-barang jatuh dari dapur terdengar begitu bising. Sontak mata terbuka. Aku bangun, mencari sumber suara. Ulah apa lagi yang dilakukan adikku? Terus aku jewer dia. Sudah tua, masih saja bertingkah neko-neko. Laras, kamu ngapain? Kayak cak kentir bobo kayak gitu. Laras dan Zaho memepetkan tubuh di balik pintu. Sesekali menengok jendela. Di tangan kiri dan kanannya terdapat sodet dan panci, sedangkan Zahwa membawa sapu injuk. Hei, kalian kenapa? Tanyaku dengan oktav suara yang lebih tinggi. Hush, berisik, Mbak. Kita lagi ngejar penculik yang ngefans sama aku. Hah? Maksudnya gimana? Itu mah, selama awal dan nanti jalan-jalan, kayak ada orang misterius yang ngikutin kita pakai motor. Terus sekarang orang itu lagi ngawasin kita di depan. Noh, masa siang-siang ada culik? Lagian mana mau mereka nyari perempuan cerah bin julid, bin gendeng kayak Laras. Sontoloyo, jaga Mbak kalau ngomong, lagi genting nih. Apa iya ada penculik? Aku coba tengok ke jendela. Mata melotot mengawasi sekitar ruangan dari balik kaca. Ternyata benar. Ada seorang pria menggunakan topi dan masker sedang mengawasi rumah ini. Bersambung. Terima kasih bagi para readers, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kita tunggu part selanjutnya. Maaf kalau suaranya lagi tidak bagus, autornya lagi serak-serak becek. Terima kasih. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.